Perkenalkan, nama saya Diana Raini, NIM 1021993 dari Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis dari transistor, yaitu FET, Field Effect Transistor. Pertanyaan pertama yang mungkin bisa kita ajukan, yaitu mengapa kita masih perlu transistor jenis lain? Nah, pada kenyataannya, BJT itu punya sedikit masalah, yang dimana BJT yang selalu memerlukan arus basis IB, walaupun arus ini kecil, tetapi tidak bisa diabaikan. Misalnya tuh, kalau nilai dari arus kolektor itu 20 mA, terus kita tahu bahwa nilai dari IB itu adalah seper beta dari arus IC maupun arus I emitter atau IE. Dan selanjutnya, untuk menghitung nilai dari arus IB, otomatis kalau misalnya seper betanya berarti 200 mikroampere. Nah, itu tuh nilainya cukup kecil, tetapi nggak bisa diabaikan. Nah, terutama untuk saat BJT itu digunakan sebagai saklar, pasti membutuhkan arus yang cukup besar. Alhasil itu dapat membuat transistornya menjadi jenuh. Misalnya saja nih, kalau arus IC-nya itu 1 ampere, kita betanya itu kita ambil 100, otomatis nilai dari I basis itu 10 mA. Nah, tentu itu nilainya sangatlah besar. Hal itu dapat membuat transistor menjadi jenuh. Maka dari itu, apakah ada jenis transistor lain yang bisa digerakkan dengan tegangan tanpa membutuhkan arus atau arusnya yang sangat kecil? Nah, jawabannya ada, yaitu FET. Dengan menggunakan FET ini, kita dapat menghubungkan dengan peralatan komputer yang tidak bisa menghasilkan arus. FET juga bisa digunakan sebagai buffer sehingga tidak membutuhkan arus dari komputer. Nah, kalau misalnya aku beri gambaran nih, ini tuh gambar dari FET, yang dimana kalau misalnya di BJT itu ini tuh jadi arus IC, terus ini IE. Nah, sedangkan kalau di FET ini diganti menjadi ID, yaitu E-drain, ini E-source. Kemudian terdapat drain source voltage, yang di sini tuh biasa jadi VCE untuk BJT. Kemudian di sini terdapat gate source voltage. Sedangkan kalau misalnya di BJT itu biasa kita tahu VBE. Adapun parameter dari FET itu ID, VGS, dan VDS. Jadi dasar pemikirannya itu terdapat arus ID yang nilainya sama dengan IS mengalir melalui saluran, di mana besarnya saluran itu dikendalikan oleh VGS. Arus melewati saluran yang berupa hambatan, maka akan ada tegangan VDS. Kurang lebih gambar rangkaiannya seperti ini, yang dimana proses kerja dari VET itu ketika diberikan tegangan bias dan yang mengaturnya itu diberi tegangan membalik pada antara drain dan source, dan juga pada antara source dan drain. Terdapat arus yang mengalir dari D drain ke S source, di mana
besarnya dipengaruhi oleh beda potensial dari PDS atau lebar saluran yang dikendalikan oleh PGS. Dari gambaran ini, untuk gambar yang pertama, ini tuh kan tidak terhubung oleh sumber tegangan. Biasnya itu sama dengan 0 dan depletion layer-nya kecil. Untuk low resistance tetap ada di antara D dan S. Kita bisa melihat gambarnya di sini bahwa salurannya itu masih terbuka lebar. Sedangkan kalau gambar kedua, ini tuh antara G dan S diberi sumber tegangan bias terbalik, di mana beda potensial N itu jauh lebih besar atau potensial dari P itu lebih negatif. Maka yang terjadi dengan dioda depletion layer akan makin melebar. Kita bisa lihat di gambarnya. Nah, kemudian saluran antara D dan S itu otomatis semakin mengecil. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ketiga, terdapat sumber tegangan antara G dan S. Kemudian depletion layer ini semakin melebar dari sebelumnya. Biasnya tuh lebih besar, dan kita bisa melihat di sini tuh nggak ada jalan dari D ke S, artinya salurannya tuh tertutup. Jadi kita bisa nyimpulin nih kalau daerah depresinya membesar dengan bertambahnya tegangan balik. Nah, ini tuh gambaran skematik simbol dari FET. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini tuh arah panah menunjukkan arah arus. Nah, untuk arah arus sendiri, inilah yang membuatnya terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya N-channel symbol dan P-channel symbol. Nah, untuk gambar A dan gambar B, ini tuh termasuk N-channel symbol, sedangkan kalau yang C ini termasuk P-channel symbol. Selanjutnya, contoh nih, terdapat suatu gambar rangkaian dengan menggunakan transistor FET. Kita disuruh nyari garis beban DC dan sistem kerja QI. Baiklah, biar lebih kebayang, kita akan mensimulasikannya menggunakan Proteus. Di sini tuh kita membutuhkan beberapa komponen, salah satu seperti resistor, kemudian 2N3819, ini tuh salah satu jenis dari FET. Selanjutnya kita akan merangkai seperti gambar ini. Di sini kita taruh resistor, kemudian di sebelah sini, selanjutnya di sini, dan di sini. Kita akan menempatkan FET-nya di sini. Selanjutnya kita akan menghubungkan setiap komponen. Oke. Selanjutnya kita menghubungkan dengan ground. Kita membutuhkan sumber tegangan. Tentunya di sini kita taruh. Oke. Dimana nilai sumber tegangannya 30 volt.
Di sini kita ganti jadi 2 mega. Sini 1 mega. Kemudian di sini 2K. Selanjutnya di sini 1K. Oke, mari kita run. Kita pause. Jika kita ingin mengetahui nilai-nilai dari parameter yang akan kita cari pada transistor FET, maka kita tinggal mengklik transistor FET-nya. Ketika kita run rangkaian, kemudian kita pause untuk mengetahui nilai dari parameter yang kita cari, kita tinggal mengklik salah satu komponen yang ingin kita cari. Contohnya Q1. Di sini tuh akan muncul nilai dari terminal voltage, mulai dari drain, gate, source, kemudian relative voltage dari VDC, VDG, VGS, dan parameter dari IG, ID, dan IS. Kalau misalnya pengen lihat nilai dari R1, kita run, kemudian pause, selanjutnya klik komponen R1. Di sini tuh bakal muncul nilai dari terminal voltage, kemudian relative voltage, selanjutnya instant parameters. Buat R2 juga sama, itu akan muncul nilai-nilai R3 dan R4. Nah, tadi itu kan kita ngegambar, mensimulasikannya menggunakan Proteus. Itu tuh langsung keluar nilainya gitu kan. Nah, kalau kali ini aku tuh pengen ngejelasin secara sistematisnya. Kan kita disuruh nyari tuh gambar garis beban DC dan titik kerja Q. Di sini buat nyari titik kerja Q, titiknya itu VDS, ID. Sedangkan kalau misalnya di BJT kan kita tahu IC itu merupakan fungsi dari VCE. Jadi titik Q-nya itu VCE, IC. Nah, sedangkan di FET di sini tuh VDS, ID. Yang pertama, kita perlu nyari dulu nih nilai dari arus ID-nya atau current drain dan drain current. Oke. Selanjutnya ID itu bisa kita dapat dari VS dibagi dengan RS. Kan untuk arus ID itu ngalir di sini kan ya. Nah, VS itu kita bisa peroleh dengan VG itu titiknya ada di sini. Selanjutnya dikurang dengan GS, tegangan GS. Nah, dimana VGS ini kita abaikan nilainya, sehingga nilai dari VS itu sama dengan VG. Jadi untuk mencari ID, jadinya ID sama dengan VG dibagi dengan RS. Kita tahu kalau nilai dari VG itu sama dengan 10 volt. Nah, selanjutnya 10 volt dibagi dengan jadi tadi ID itu
sama dengan VG dibagi dengan RS. Nah, kita tahu VG-nya sama dengan VS. Itu nilainya, VS itu kan sama 10 volt tuh. Jadi 10 volt kita bagi dengan 2 kilo ohm. 2 kilo ohm itu karena nilai RS-nya kan ya. Kita peroleh nilai dari ID sama dengan 5 miliampere. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari VDS. Nilai dari VDS sendiri kita bisa peroleh dengan VD dikurang dengan VS. Nah, untuk VS sendiri, maksud saya untuk VD sendiri itu nilainya kita bisa peroleh dari VDD dikurang VDD dikurang dengan IDRD. Nah, VDD-nya itu kan 30 volt kan ya, dikurang dengan ID-nya itu kita peroleh 5 miliampere dikali dengan RD-nya 1 kilo ohm, jadi dapatnya 25 volt. Nah, kita bisa cari tuh nilai dari VDS. Nilai VD-nya kan tadi kita dapat 25, sedangkan nilai VS-nya kita dapat 10. 25 kurang 10 jadinya 15 volt. Dan selanjutnya kita dapat titik kerjanya 10, maksud saya 15,5. Selanjutnya untuk garis bebannya sendiri, nah pada saat ID-nya ini sama dengan 0, maka ini tuh berada dalam keadaan cut off. Tadi saya lupa menjelaskan nilai dari VS itu kenapa bisa 10 volt. Kan kita tahu kalau VS itu sama dengan VG, sedangkan VG itu daerah sini kan ya. VG itu sebagai pembagi tegangan, bisa dibilang seperti itu. Jadi nilai dari VG itu bisa kita peroleh dengan R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan VDD. Nilai R2 itu 1 per R1 tambah R2 kan 1 tambah 2 3, jadi sepertiga dikali dengan VDD. VDD kan 30, jadi sepertiga dari 30 sama dengan 10 volt. Berarti tidak akan ada arus mengalir sehingga transistornya ini menjadi tidak on. Akhirnya pada rangkaian di daerah transistor ini akan seolah-olah terputus. Maka kita bisa memperoleh bahwa nilai dari VDS tentu akan sama dengan nilai dari VDD, yaitu 30 volt. Sebab gini, kan di sini ada arus VD. Kalau misalnya ini tuh keputus, ya otomatis nilai tegangan VD bakal akan sama dengan VDD kan ya. Sedangkan kalau untuk selanjutnya untuk phase-nya sendiri, di sini kan tadi saya bilang udah keputus. Kalau udah keputus, ya berarti ini kan nilai dari ground ini akan sama dengan tegangan di groundnya akan sama dengan tegangan VDD kan. Jadinya phase ini juga nilainya sama dengan 30 volt, sehingga tegangan dari VD, VS itu akan sama dengan VDD. Nah, maka kita dapat nilai dari VDS itu 30 volt. Sedangkan gimana kalau misalnya pada keadaan saturasi yang dimana IC-nya itu, maksud saya ID-nya itu tidak 0, sedangkan VDS-nya yang bakal 0. Berarti transistor ini dalam keadaan jenuh, karena ini tuh ID-nya bisa kita bilang dalam keadaan maksimum. Jadi seolah-olah di daerah sini tuh dia terhubung singkat. Nah, arus yang mengalir
di IS maupun di ID itu akan sama, sehingga kita bisa memperoleh nilai dari PD saturasinya itu PDD dibagi dengan RP ditambah dengan RS, sehingga diperolehlah nilai dari ID yaitu 30 volt, dimana dibagi dengan kita tahu nilai RD-nya 1 ditambah RS-nya 2 jadi 3, jadi sama dengan 10 mA. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh kembali, yaitu di sini kita akan mencari berapa arus dan tegangan drain. Saya akan mulai mensimulasikan menggunakan Proteus pada gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, yang pertama tentu kita membutuhkan resistor di sini, kemudian di sini, dan di sini. Selanjutnya kita membutuhkan transistor ETT. Ini kita taruh di sini. Saya pindahkan ke sini biar sejajar. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan tiap komponennya. Di sini, kemudian di sini. Selanjutnya di sini belum. Oke, nice. Kita akan menambahkan ground di sini. Kita membutuhkan DC, tegangan DC. Oke, kita mengambil di sini. Yang kedua, tegangan DC kedua. Ini. Oke, selanjutnya di sini nilainya 1, kan? Kemudian di sini 3K, kemudian di sini 1K, di sini nilainya ini nilainya 15. Terus di sini yaitu 15. Oke, coba kita simulasikan. Run, pause. Jadi kita bisa melihat nilai dari ID itu sekitaran nilai dari terminal voltage, kemudian ada drain, gate, source, relative voltage, PDS, PDG, VGS, intense parameters, ada IG, ID, dan IS. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita mau lihat R1-nya nilainya berapa, di sini tuh. Kemudian ini juga kita bisa lihat nilainya, dan di sini.
Oke, kembali lagi di sini kan kita pengen nyari arus dan tegangan drain kan ya. Kalau di sini drain ini 576 mikro. Di sini sih pakainya mikro sih. Tapi kalau misalnya kita bawa ke itu apa namanya? Miliampere itu sekitaran 5-an. Kemudian kalau misalnya VD-nya di sini kan milivolt. Jadi kalau misalnya kita bawa ke volt itu kurang lebih 10,996 itu kita bulatin jadi 10 dalam satuan volt, 10 volt. Nah, dan itu gambaran secara fisisnya. Kalau gimana kalau perhitungan secara sistematisnya, kita kembali ke gambar. Di sini ID ini kita bisa peroleh dari VSS dikurang dengan GS dibagi dengan RS. Karena kita tahu bahwa VGS-nya ini sangat kecil, maka kita bisa mengabaikannya. Jadi sisa aproksimasinya minus VSS dibagi dengan RS. Jadi hasilnya 15 dibagi 3, 5 miliampere dapatnya di sini. Kemudian untuk VD-nya kita tahu nilai VD itu VDD dikurang dengan ID RD kan ya. Jadi VDD-nya itu 15, kemudian ID-nya itu 5 miliampere dan RD-nya 1, kita dapat 10 volt. Selanjutnya untuk gambar yang kedua ini kita akan gambarkannya. Di sini kita butuh komponen baru yaitu transistor. Oke, kita gambar. Di sini kita butuh transistor. Kita taruh di sini. Kemudian kita butuh resistor. Di sini. Selanjutnya kita butuh transistor FET di sini. Kemudian resistor lagi di sini. Tegangan di sini. Oke, kita hubungkan antara komponennya. Selanjutnya di sini sumber tegangan lagi. Oke. Terus di sini ada resistor.
gabungkan, jangan lupa kita memasang ground lagi di sini dan di sini. Oke, di sini nilainya kita ganti dulu. Jadi 10 volt. Di sini tuh 1 K, di sini 2, kemudian di sini tadi 1 M, enggak, di sini minus 5, salah, ada V2, negatif 5. Di sini diameter PE ya. Oke, kita run, pause. Di sini kita bisa lihat nilai dari ID-nya, nilai terminal voltage, DGS, drain, gate, source, kemudian relative voltage, VDS, VDG, VGS, instance parameters, IG, ID, IS. Di sini kita dapat ID-nya 2,15 mega, maksud saya mili. Kemudian untuk VD-nya sendiri kurang lebih 7, di sini dapatnya berapa? 7,8. Sedangkan di sini oke, 7,8 sama terminal yang kedua. Tapi kita mau fokusnya ke terminal ini kan ya, yang ada drainnya. Oke. Nah, ini tuh udah sesuai. Jadi aku akan jelasin secara matematis, soalnya di sini kan kita langsung memperoleh nilainya. Kalau matematisnya sih gini, ini kan ide itu kan bisa kita peroleh dengan VEE dikurang dengan 0,7 tegangan BE dibagi dengan RE. Jadi dapatnya 5 volt, ini kita kurang dengan 0,7 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 2,15 mA. Nah, selanjutnya itu VD-nya kita peroleh dengan cara VDD dikurang dengan IDRD. Maka diperoleh VDD-nya tadi itu 10 volt kan ya. Terus ID-nya 2,15 dikali dengan 1 kilo ohm, jadi dapatnya 7,85 volt. Oke, sekian dari penjelasan saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.